Shalom, Shalom. Siapa yang hari ini bersuka cita, angkat tanganmu. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh nyata. Sampai saat ini kita boleh rasakan kasih setianya Tuhan. Saat kita berjalan menjalani kehidupan kita hari-hari yang lalu, seminggu yang lalu dalam pergumulan kita, dalam suka dan duka, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap bersama kita. Kita mau datang kepadanya, bawa segala pujian kita, bawa segala rasa syukur kita di hadapannya untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kami bersyukur buat kebersamaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan dan pertolongan-Mu sungguh ajaib. Kami boleh rasakan sampai saat ini, sehingga kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk perkenanan-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa ini. Kami datang dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang tulus hanya untuk menyembah-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, dan kami mau bertemu dengan Tuhan lagi. Kami mau bersekutu lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami. Kami naikkan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Musim hidupku tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku
Allah kita. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Berterima kasih. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau penyertaan-Mu itu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Walaupun kami terkadang menjauh daripada-Mu Tuhan, kami harus jatuh bangun mengiringi Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji-Mu Tuhan dengan segala kekuatan kami, dengan segala kemampuan kami. Kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa pujian dan sorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan. Itulah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga itu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan berkat-Mu dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Gembala Agung kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bagi Dia kita mau bersorak-sorai. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya.
pujian kita, Yesusku dahsyat. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita lagi. Denganmu Tuhan. Haleluya. Sepenuh jiwaku
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kalau kita melihat ke belakang kehidupan kita melihat pertolongan Tuhan. Satu hal, kita sering membelakangi Tuhan karena mungkin apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan selama ini seolah-olah Tuhan tidak mendengar atau Tuhan belum mengabulkannya. Tetapi Dia tetap setia, Dia tetap tunggu kita untuk kembali kepadanya. Allah kita itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia terus mencari kita, kemana kita pergi. Mungkin merasa kita tidak layak di hadapannya oleh karena tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Dia terus mencari kita sampai kita kembali kepadanya. Dia rindu kita semua untuk datang kepadanya seperti seorang anak kecil di hadapan bapaknya, bergumul, bercanda dengan mesranya dengan Bapa kita. Kalau kita melihat, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus, kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu ku tak pernah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaimu, Kau ada di cerita proses hidupku. Terima kasih Tuhan. Di titik terendahku Kau untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sana Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi Kau ada proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu ku tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu,
ku kagumi caramu mencintaimu, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu ku tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaimu, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Tak terduga. Rasakan Pak Yudi. Kau yang ku percaya di segala terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi Kau yang kami percaya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami kagum akan cara-Mu mencintai kami Tuhan. Engkau selalu hadir di dalam setiap proses hidup kami Tuhan.
Di saat kami berada pada titik terendah kami, Engkau yang mengangkat kami Tuhan, Engkau yang menopang kami, Engkau tidak biarkan kami jatuh tergeletak, karena kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi kami umat-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersuka cita di dalam hadirat-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau duduk diam untuk menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami semua diberkati dari kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami mau duduk diam seperti Maria untuk diberkati firman-Mu. Kami mau taat dan mau melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau sambut firman-Mu pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Selamat pagi saudaraku ya. Pagi hari ini hari yang istimewa buat saya saudaraku ya. Ini untuk pertama kalinya saudaraku, saya menyampaikan firman Tuhan khotbah di depan jemaat saudaraku ya. Jadi kalau ada kesalahan, kekurangan, harap dimaklumi saudaraku. Dan hari yang istimewa yang kedua saudaraku ya, hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan saya saudaraku, yang ke-24. Amin saudaraku. Itu semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan saudaraku ya. Kalau pada hari pernikahan saya ini saudaraku, Tuhan memberikan saya kado yang istimewa, boleh melayani Tuhan saudaraku. Padahal asalnya saudaraku ya, Bapak Tiongking itu menjadwal saya tanggal 10 November saudaraku, minggu yang lalu saudaraku. Tetapi waktu itu Jesselyn bilang sama saya, Pak kok enggak tanggal 17 saya sekalian ulang tahun pernikahan. Yang jadwal bukan Papa, yang jadwal Liku, Bapak King. Tetapi saudaraku, Tuhan baik saudaraku ya. Tuhan mendengarkan Jesselyn saudaraku, tiba-tiba dirubah saudaraku ya. Minggu kemarin karena Ibu Gembala enggak bisa untuk perjamuan suci, jadi jadwalnya dirubah, diundur saudaraku. Jadi saya dimundurkan tanggal 17 ini. Amin saudaraku. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 40. Saya minta Bapak Tiongking bantu ya, bacakan ayat firman Tuhan. Injil Markus pasal 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Udah. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini saudaraku ya. Ini terus terang saya dapatkan saudaraku jauh saudaraku ya. Pada saat saya waktu itu saya ingat saudaraku ya, pada hari Minggu seperti saat ini, Minggu pagi saudaraku, saya pada waktu itu mengantarkan Jesselyn waktu mau ke Amerika saudaraku ya. Saya waktu posisi di Jakarta saudaraku. Ketika saya pagi bangun tidur saudaraku ya, tiba-tiba Tuhan itu berbicara pada saya dalam hati saudaraku ya. Diam, tenanglah gitu saudaraku ya. Diam, tenanglah gitu. Saudaraku, pada saat itu
saya agak mengabaikan saudaraku ya. Tetapi Tuhan itu terus berbicara kepada saya, firman Tuhan ini, diam, tenanglah gitu saudaraku ya. Dan saudaraku, ketika Bapak King memberi saya pelayanan firman ini saudaraku ya, saya baru tahu saudaraku ya, ternyata Tuhan ingin saya menyampaikan firman Tuhan ini saudaraku. Mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan saudaraku ya, tetapi kita mau belajar mengulang lagi firman Tuhan ini supaya kita boleh mendapatkan pelajaran di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-35 sampai 36, di situ saudaraku dikatakan bahwa hari itu sudah petang setelah Yesus selesai mengajar orang banyak. Hari itu sudah petang dan Yesus mengajak murid-muridnya menyeberangi danau, saudaraku ya. Saudaraku, kalau kita lihat latar belakang murid-murid Tuhan Yesus itu sebagian besar itu nelayan, saudaraku. Jadi untuk menyeberangi ke danau itu bagi mereka itu bukan suatu hal yang sulit, saudaraku ya. Dan mereka menaruh Tuhan Yesus di buritan. Kalau kita baca di ayat yang ke-38a, Tuhan Yesus ditaruh di buritan dan Tuhan Yesus tidur di situ. Murid-muridnya yang bekerja sebagai nelayan menyeberangi danau itu. Saudaraku ya, di sini Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudaraku ya, kita jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus, saudaraku. Ketika kita seperti pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan, iman kita dikuatkan oleh Tuhan. Ketika kita pulang, saudaraku, kita memasuki kehidupan kita sehari-hari, Tuhan itu kita taruh di buritan, saudaraku. Kita yang tampil di depan. Karena apa, saudaraku? Seperti murid-muridnya, mereka pekerjaannya nelayan, biasa menyeberangi danau dengan perahu. Kita juga gitu, saudaraku ya. Seringkali dengan pengalaman hidup kita, dengan kepandaian kita, dengan pengertian kita, saudaraku, kita seringkali bekerja, kita seringkali menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri, dengan kita sama sekali tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan kita taruh di belakang, saudaraku ya. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita katakan, Tuhan diam ya, saya yang bekerja. Tuhan pada saat ini, pada hari-hari ini, saya yang bekerja, Tuhan yang nggak ngerti apa-apa, Tuhan di belakang saja gitu, saudaraku ya. Dan ini yang seringkali Tuhan tegur di dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Ketika tiba-tiba badai datang di dalam kehidupan kita menjadi panik, kita menjadi bingung, saudaraku ya. Mungkin saat di dalam pekerjaan kita, mungkin kita sebagai pegawai, tiba-tiba kita di PHK, atau di dalam usaha dagang kita, tiba-tiba kerjaan itu sepi, saudaraku ya. Atau tiba-tiba kita kena sakit, saudaraku. Kita seringkali menjadi syok, saudaraku, menjadi stres, menjadi bingung. Kita tidak penuh dengan firman Tuhan. Kita tidak lupa akan janji-janji Tuhan. Kita tidak menaruh Tuhan itu di depan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya sendiri, saudaraku ya, setiap pagi, saudaraku ya, ketika akan memulai, saudaraku, untuk bekerja, saya berdoa meminta penyertaan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup saya di depan saya, menyertai setiap langkah kehidupan saya, juga keluarga saya, anak istri saya, saudara-saudara saya, orang tua saya, gitu, saudaraku ya. Supaya, saudaraku, senantiasa ada penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita mau belajar, saudaraku ya, seperti Raja Daud, saudaraku. Kalau kita melihat contoh Raja Daud ini, dia memiliki kehidupan yang saya katakan itu lengkap, saudaraku ya, sebagai raja. Saudaraku, Raja Daud ini adalah mudanya itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Saudaraku, kalau bisa lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. 1 Samuel 18 ayat 6 dan 7. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu,
Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Amin. Saudaraku, di sini katakan kalau Saul yang adalah rajanya aja mengalahkan cuma beribu-ribu, tetapi Daud yang waktu itu cuma menjadi tentaranya mengalahkan berlaksa-laksa. Saudaraku, di sini kita bisa melihat kehebatan Raja Daud, saudaraku ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 17 ayat yang ke-10b. 2 Samuel 17 ayat 10b, sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa. Saudaraku, di ayat yang 2 Samuel ini, saudaraku, itu adalah nasihat dari Husai. Husai itu penasehatnya Raja Daud, saudaraku ya. Ketika Absalom anaknya Raja Daud ini memberontak, saudaraku ya, Husai ini diutus Daud untuk menasihati anaknya, saudaraku ya. Di sini Husai mengingatkan Absalom, ayahmu itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ayahmu itu semua orang Israel tahu, ayahmu itu seorang yang gagah perkasa. Dan anak buah yang mendampinginya, orang-orang yang bersamanya itu adalah seorang yang gagah perkasa, saudaraku. Jadi saudaraku, Daud itu sendiri, saudaraku, seorang yang hebat, saudaraku, seorang yang jago perang, seorang yang gagah perkasa. Punya anak buah, saudaraku, orang-orang yang mengelilinginya itu orang-orang yang gagah perkasa, saudaraku. Tetapi saudaraku, apa yang dilakukan Raja Daud, saudaraku? Ketika dia mengalami peperangan dengan orang Filistin, saudaraku ya, Daud tidak mengandalkan hikmatnya sendiri. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan anak buahnya, saudaraku. Padahal Daud itu kalau menang, kalau perang selalu menang, saudaraku ya. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 5 ayat 19 sampai 25, saudaraku, enggak perlu ditampilkan aja, tapi enggak perlu dibacakan. Di sini dikatakan 2 kali Daud ini berperang melawan orang Filistin, saudaraku ya. Perang yang pertama, Daud itu berkata, saudaraku, bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganmu? Tuhan itu tanya sama Daud itu tanya sama Tuhan, saudaraku ya. Boleh enggak Tuhan, aku melawan orang Filistin ini? Padahal orang Filistin itu sudah di depan mata mau menyerbu Daud, saudaraku. Tapi Daud tanya dulu sama Tuhan, boleh enggak Tuhan? Dan Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan, baru Daud berperang melawan orang Filistin. Dan yang kedua, saudaraku, kalau di ayat yang ke-21, saudaraku, yang ayat yang ke-22, ya, ayat yang ke-23, ketika orang Filistin itu tidak terima, saudaraku ya, kembali memerangi Raja Daud untuk yang kedua kalinya, Daud itu tetap tanya sama Tuhan, saudaraku. Tetapi jawab Tuhan apa? Jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Saudaraku, 2 kali Daud ini berperang melawan orang Filistin, saudaraku. Kalau misalnya, saudaraku, saudara bisa mengandaikan, saudaraku ya, kalau Daud itu kita, saudaraku, kita sudah tanya sama Tuhan, Tuhan boleh enggak? Tuhan bilang boleh. Untuk kedua kalinya kita menghadapi masalah yang sama, saudaraku, kira-kira Tuhan kita tanya enggak sama Tuhan lagi, saudaraku ya? Kebanyakan enggak, saudaraku ya. Kebanyakan kita apa, saudaraku? Oh, kemarin itu aku menghadapi masalah iki, caranya ya seperti ini. Dan kita akan hadapi dengan cara yang sama. Padahal, saudaraku, Tuhan tidak mengizinkan dengan cara yang sama. Tuhan memakai cara yang berbeda. Dan inilah hebatnya Daud, saudaraku ya. Dia itu mengenal siapa Tuhannya, saudaraku. Jadi Daud itu bertanya lagi sama Tuhan, saudaraku ya. Boleh enggak Tuhan, aku maju melawan orang Filistin ini?
saudaraku, dan Tuhan katakan jangan maju. Maksudnya jangan berperang frontal langsung ke depan, tapi Tuhan menyuruh melingkar ke belakang. Jadi kayak membuat perangkap gitu, saudaraku ya. Karena orang Filistin itu juga mau menjebak Daud, saudaraku, pada waktu itu. Di sini, saudaraku, biar melalui contoh Raja Daud ini, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar, saudaraku. Kita ini hidup dekat dengan Tuhan. Kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengerti, saudaraku, isi hati Tuhan. Kita mau belajar untuk memahami Tuhan. Kita mau belajar untuk mengenal siapa Tuhan kita ini, saudaraku ya. Biar kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau melibatkan Tuhan di dalam setiap sekecil apapun persoalan di dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Supaya, saudaraku, kita ini tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan kita berkemenangan di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat yang kedua, saudaraku ya, di ayat yang ke-37 sampai yang ke-39, bagaimana cara mengatasi badai ini, saudaraku? Di sini Tuhan mengajarkan dengan dua kata, diam dan tenanglah. Saudaraku, sebentar. Saudaraku, kita melihat konteks di dalam kejadian peristiwa ini, saudaraku ya. Saudaraku, setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, saudaraku, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang. Apa tujuannya, saudaraku ya? Bukan Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya healing, saudaraku ya, ke seberang danau terus mancing gitu, saudaraku ya. Enggak, Tuhan punya tujuan yang besar, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Di seberang danau itu adalah daerah orang Gerasa. Saudara ingat orang Gerasa, saudaraku? Tuhan mengusir setan, saudaraku, legion dari seseorang di Gerasa, saudaraku ya. Di sini kita lihat, saudaraku, bahwa Tuhan itu mempunyai tujuan yang besar, saudaraku, di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku ya. Di sini, saudaraku, kita melihat bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh luar biasa, saudaraku ya. Kalau saya merenungkan firman Tuhan ini, saudaraku, kalau kita lihat orang di Gerasa yang disembuhkan Tuhan, yang dilepaskan Tuhan dari legion itu, saudaraku ya, itu kalau kita lihat di dalam kehidupan kita itu seperti orang gila di jalan itu, saudaraku ya. Orang yang bukan orang Bambung, saudaraku, lebih dari orang Bambung ya. Orang gila yang sudah enggak waras itu, saudaraku ya. Yang telanjang, enggak berpakaian, yang kotor, hitam semua itu, saudaraku ya. Tuhan itu memiliki kasih kepada orang itu, saudaraku ya. Dan di sini, saudaraku, saya melihat, saudaraku ya, bahwa kasih Tuhan itu sungguh begitu besar, saudaraku, bagi orang itu. Sampai Tuhan selesai pelayanan, saudaraku, Tuhan itu langsung mengajak murid-muridnya menyeberangi danau untuk ke tempatnya orang Gerasa itu, saudaraku ya. Di sini, saudaraku, kita melihat betapa besar kasih Tuhan, betapa Tuhan itu peduli akan satu jiwa, saudaraku ya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudaraku. Biar kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku ya, jangan kita ini sukanya hidup mengeluh, komplain, protes sama Tuhan. Saudaraku, kita mau melihat firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Kalau Tuhan itu begitu mengasihi orang gila di Gerasa itu, saudaraku ya, terlebih lagi kita, saudaraku ya. Siapakah kita ini, saudaraku? Kita beroleh kasih karunia yang besar di hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau orang gila itu, demi orang gila itu saja, saudaraku ya, Tuhan Yesus sampai menyeberangi danau, sampai harus melawan badai, saudaraku. Itu kita bisa membayangkan betapa besar kasih Tuhan bagi orang itu, apalagi bagi kita. Amin, saudaraku ya. Dan di sini dikatakan, saudaraku, bahwa di tengah perjalanan Tuhan Yesus itu perahu mereka dihadang angin topan yang dahsyat, saudaraku ya. Di sini kalau saya pribadi mengartikan, saudaraku ya,
bahwa angin topan ini bukan satu kejadian alam yang biasa, saudaraku. Angin topan ini saya rasa pasti itu dibuat oleh iblis, saudaraku ya. Ya legion yang dari Gerasa itu, saudaraku. Karena mereka kan di alam roh, saudaraku ya. Mereka tahu bahwa ada ancaman bahaya yang sedang mendatangi mereka. Bahwa ada anak Allah yang maha tinggi yang akan menaklukkan mereka, yang akan mengusir mereka. Jadi mereka menghadang Tuhan Yesus itu dengan satu badai yang dahsyat. Saudaraku, di sini saudaraku ya, Tuhan mengajarkan kepada kita, saudaraku ya, apa yang Tuhan katakan. Tuhan cuma berkata, diam, tenanglah, saudaraku. Mengapa Tuhan mengatasi badai ini cuma berkata, diam, tenanglah, saudaraku ya. Saudaraku, harusnya, normalnya, kalau kita biasanya lihat orang-orang, saudaraku ya, mengatasi badai itu ya, paling enggak kalau dalam bayangan saya, saudaraku ya, hai badai pergilah, hai badai enyahlah, gitu saudaraku ya. Kita usir badai itu. Tetapi Tuhan katakan, diam, tenanglah, saudaraku ya. Apa maksud perkataan Tuhan ini, saudaraku? Saudaraku, Tuhan berkata diam, tenanglah itu, saudaraku ya. Saya melihat Tuhan ini menggenapi firman Tuhan, saudaraku, di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Coba saudara bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudaraku, firman Tuhan ini katakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ini maksud perkataan Tuhan Yesus, saudaraku ya. Dalam menghadapi badai, saudaraku ya, Tuhan ingin kita ini tinggal diam, saudaraku. Pertama yang harus kita lakukan, saudaraku, dalam menghadapi badai, yang pertama itu bertobat, saudaraku ya. Kalau kita menghadapi badai itu karena kita berdosa kepada Tuhan, kita bersalah kepada Tuhan, kita harus melakukan pemberesan kepada Tuhan. Kita harus bertobat dulu kepada Tuhan. Karena saudaraku, firman Tuhan katakan di Yesaya 59 ayat yang kedua, saudaraku, yang menjadi penghalang kita dengan Tuhan itu adalah dosa kita, kejahatan kita. Saudaraku, jangan dosa ini menjadi penghalang Tuhan tidak menolong kehidupan kita, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalau kita mengalami satu masalah di dalam kehidupan kita harus koreksi diri dulu, saudaraku. Makanya itu Tuhan katakan kita harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita koreksi diri kita. Apakah kita ada dosa, apakah kita ada salah. Kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, berarti badai ini merupakan ujian terhadap iman kita, saudaraku. Karena Tuhan ingin melalui badai ini, saudaraku ya, iman kita ini setahap demi setahap bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Kita tidak lagi kanak-kanak rohani. Tuhan ingin kita tumbuh menjadi dewasa rohani sampai kita menjadi sempurna di dalam Tuhan. Saudaraku, dengan bertobat, saudaraku ya, kita membereskan segala urusan kita dan kita percaya Tuhan akan menolong di dalam kehidupan kita. Kemudian saudaraku, Tuhan inginkan yang kedua, kita diam. Diam di dalam arti firman Tuhan ini, saudaraku, berarti kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua persoalan kita ini kepada Tuhan. Saudaraku, jangan seperti orang Israel yang ditegur sama Tuhan di dalam Yesaya tadi, saudaraku ya. Tuhan minta kita ini berdiam diri, dengan bertobat dan berdiam diri, itu keselamatanmu. Dalam tinggal tenang, itu kekuatanmu. Tetapi yang terakhir dikatakan apa? Kamu enggan, saudaraku ya. Seringkali, saudaraku, ketika kita menghadapi masalah, saudaraku ya, apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, seringkali yang kita pakai apa dulu, saudaraku? Pikiran kita, saudaraku, otak kita, akal kita. Seringkali kita menghadapi persoalan itu, saudaraku ya, yang kita utamakan itu bagaimana cara kita mengatasi persoalan itu dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, dengan pengalaman kita, saudaraku. Tuhan tidak ingin kita seperti ini. Firman Tuhan dengan jelas ini dikatakan bahwa Tuhan ingin kita diam.
berarti kita harus menyerahkan semua masalah kita ini kepada Tuhan. Tuhan ingin, saudaraku, kita ini mengundang Tuhan hadir di dalam badai kehidupan kita, saudaraku. Karena melalui badai ini, saudaraku, Tuhan ingin melatih kita, Tuhan ingin menguji kita. Apakah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Saudaraku, kalau Tuhan izinkan badai ini datang di dalam kehidupan kita, itu pasti ada tujuan yang besar. Seperti yang tadi saya katakan di awal, saudaraku ya, bahwa tujuan Tuhan mengajak murid-muridnya menyeberang ke danau itu karena Tuhan ingin memenangkan jiwa orang di Gerasa itu, saudaraku ya. Dan itu yang juga yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita mengeluh, saudaraku ya, kenapa Tuhan badai ini terjadi di dalam kehidupanku? Kenapa Tuhan aku bangkrut? Kenapa Tuhan kerjaanku sepi? Kenapa Tuhan aku di PHK? Kita sering kali komplain, saudaraku ya. Saudaraku, tetapi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, kita ini berserah kepada Tuhan. Apa tujuannya kita berserah kepada Tuhan? Tuhan ingin, saudaraku ya, Tuhan itu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan kita yang memakai kekuatan kita, saudaraku. Kenapa Tuhan ingin bekerja di dalam kehidupan kita, saudaraku? Karena Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya ini menikmati, saudaraku, kasih setia Tuhan. Menikmati hasil karyanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku ya, dengan Tuhan seringkali, saudaraku, tanpa kita sadari Tuhan, saudaraku, Tuhan itu bekerja dengan cara yang senyap, saudaraku ya. Nanti di ujung-ujungnya, saudaraku, baru kita tahu, oh Tuhan ternyata ini ini caramu bekerja. Saudaraku, dengan diam di dalam doa, saudaraku, kita akan merasakan bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Saudaraku, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang kita tidak pernah bayangkan, itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam doa, Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya menyatakan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, firman Tuhan ini katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, apapun permasalahanmu, apapun masalahmu di dalam hidupmu, nyatakan kepada Tuhan di dalam doa, sambil mengucap syukur, saudaraku. Jangan lupa mengucap syukur, saudaraku ya. Karena dengan mengucap syukur, saudaraku, kita membangkitkan iman roh kita, iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Dan kemudian yang ketiga, saudaraku ya, Tuhan katakan, tenanglah, saudaraku ya. Ini yang paling sulit untuk dilakukan, saudaraku ya. Bagaimana saat menghadapi badai, menghadapi kekacauan di dalam kehidupan kita, Tuhan suruh kita tenang, saudaraku. Tenang ini, saudaraku, butuh buah roh, yaitu penguasaan diri, saudaraku ya. Kalau kita bisa menguasai diri, saudaraku, kita bisa menjadi tenang. Saudaraku, di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana kita bisa berdoa, saudaraku ya, kalau hati kita tidak tenang? Bagaimana kita bisa tenang, saudaraku, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, saudaraku ya. Dan ini yang Tuhan katakan, yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita, belajar menguasai diri kita, saudaraku ya. Jangan seperti kita melihat kejadian yang baru viral beberapa saat yang lalu, saudaraku ya. Bagaimana seorang bapak itu, saudaraku ya, hanya karena gara-gara anaknya itu dihina sesama anak, saudaraku ya, melakukan tindakan yang begitu, bagi saya itu begitu konyol, begitu kurang ajar, saudaraku ya. Anak orang disuruh menggonggong seperti anjing, saudaraku.
Hanya karena gara-gara anaknya dihina seperti pudel, saudaraku ya. Saudaraku, ini orang yang tidak bisa menguasai dirinya, saudaraku, yang cuma dikuasai oleh amarahnya, saudaraku ya. Sehingga yang terjadi ya, apa saudaraku? Kekacauan, kehancuran di dalam kehidupannya. Saudaraku, kalau saudara pasti semua sudah melihat, saudaraku ya, viral di TikTok, apalagi di koran, saudaraku juga. Akhirnya orang ini ditangkap, saudaraku, di penjara. Sudah ditangkap di penjara, saudaraku. Itu sebenarnya kan masalahnya itu cuma masalah penghinaan, saudaraku ya. Tapi saudaraku merembet jauh, saudaraku, karena orang ini punya usaha night club, diotek-otek, saudaraku ya. Usahanya, keuangannya, sampai sama PPATK diblokir rekeningnya, saudaraku. Apa enggak acur hidupnya, saudaraku ya. Hanya karena tidak bisa menguasai diri, saudaraku. Lebih menuruti emosi, saudaraku ya. Di sini, saudaraku, Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Tuhan ingin kita ini tinggal dengan tenang. Karena tenang, di dalam tenang itulah terletak kekuatan kita. Di dalam tinggal tenang, saudaraku, kuasa Tuhan itu akan bekerja sempurna di dalam kehidupan kita. Saudaraku, biarlah saudaraku, saya tidak tahu apa badai yang terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara. Setiap saudara pasti mempunyai masalahnya sendiri-sendiri, saudaraku ya. Tetapi saya coba merangkumkan, saudaraku ya. Ada 3 badai di dalam kehidupan kita yang sering kita alami, saudaraku ya. Yang pertama, badai ekonomi, saudaraku. Saudaraku, kalau kita melihat saat ini, saudaraku ya, semua pasti merasakan perekonomian ini lesu, saudaraku ya. Pasar ini sepi, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena dampak dari pandemi, saudaraku ya. Pandemi 2 tahun itu, saudaraku, benar-benar menguras habis dana uang di masyarakat, saudaraku ya. Untuk berobat, untuk beli vitamin, untuk imunisasi, saudaraku. Untuk kesehatan pokoknya, saudaraku ya. Banyak dana tersedot ke sana. Demikian juga dana dari pemerintah, saudaraku. Sehingga apa, saudaraku? Yang belanja ini berkurang, saudaraku. Karena uangnya berkurang, saudaraku. Kan saudara disarankan untuk hidup hemat, saudaraku ya. Dan inilah lingkaran domino, lingkaran setannya, saudaraku ya. Saudara disuruh berhemat, saudaraku. Mengurangi pengeluaran, saudaraku. Akibatnya yang punya barang, pabrik-pabrik itu, saudaraku ya, barangnya enggak kebeli, saudaraku. Pasarnya sepi, toko-toko pada enggak ada minta barang, saudaraku. Karena apa? Yang beli berkurang, saudaraku. Akibatnya, saudaraku, pabrik-pabrik, saudaraku, efisiensi, merumahkan pekerjanya, mem-PHK pegawainya, saudaraku. Kehidupan ini merentet, saudaraku ya. Dan kembali lagi nanti ke dalam berdampak di dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Belum lagi, saudaraku, perang yang kita alami, perang-perang di dunia ini, saudaraku ya. Jangan saudara kira perang Rusia sama Ukraina itu enggak berdampak daripada kita, saudaraku ya. Perang Israel itu juga tidak berdampak, saudaraku. Mungkin secara langsung tidak berdampak, tapi secara ekonomi itu berdampak di dalam kehidupan kita, saudaraku. Belum lagi bencana-bencana alam, saudaraku. Dan ini juga Tuhan sudah ingatkan, saudaraku. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, di dalam Timotius ini dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir itu ya sekarang ini, saudaraku. Kita yang hidup di akhir zaman ini hari-hari terakhir, saudaraku ya. Makanya tadi di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu jadilah tenang, saudaraku. Dulu saya tidak ngerti, saudaraku ya. Tetapi ketika baca firman Tuhan ini, saudaraku, saya mengerti bahwa hari-hari terakhir ini, saudaraku, akan datang masa-masa yang sukar. Seperti yang kita alami saat ini, saudaraku ya. Kita akan mengalami masa-masa yang sangat sukar di dalam kehidupan kita. Kalau 2024 ini, saudaraku ya, kita sudah merasakan sukarnya kehidupan, sukarnya pekerjaan, saudaraku. Ini kalau katanya pengamat, saudaraku ya, diprediksi sampai
2025, saudaraku. Keadaan ekonomi ini akan terus merosot resesi, saudaraku ya. Dan diperkirakan, saudaraku ya, perekonomian ini nanti akan seperti lambangnya sepatu Nike gitu, saudaraku ya, V gitu, saudaraku ya. Jadi merosot terus 2025, 2026 baru naik, saudaraku. Dan naiknya itu nanti akan kenceng, saudaraku ya. Makanya disarankan 2025 itu, saudaraku ya, yang punya modal, yang punya uang itu siap-siap, saudaraku ya. Karena nanti begitu 2026 akan booming, prediksinya seperti itu, saudaraku. Tapi ya enggak tahu benar enggak. Yang pasti prediksi melorotnya ini sudah kita alami, saudaraku, saat ini, saudaraku ya. Dan bagaimana kita bertahan di dalam situasi seperti ini, saudaraku? Ya ini yang Tuhan katakan, diam, tenanglah, saudaraku. Jangan bingung. Seringkali saya sendiri juga kalau lihat YouTube, saudaraku ya, pengamat-pengamat itu kalau ngomong itu enak, saudaraku ya. Ini nanti akan resesi, jangan apa itu? Harus hemat, jangan belanja, jangan investasi gitu, saudaraku ya. Saudaraku, kalau kita dulu mungkin waktu kecil, saudaraku ya, kita sering diajari, saudaraku, hemat pangkal kaya, saudaraku ya. Tetapi ternyata sekarang, saudaraku ya, kebalikannya, saudaraku, kebablasan, jangan terlalu hemat, saudaraku. Kalau terlalu hemat, nggak kaya, tambah jatuh, saudaraku ya. Karena apa? Semakin kita hemat, semakin kita tidak belanja, semakin kita tidak beli barang, semakin rentetan itu akan berjalan semakin kejam, saudaraku, di dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Kalau saya melihat di dalam tempat saya bekerja sendiri, saudaraku, saya ini sudah 20 tahun kerja di plastik, saudaraku ya. Saya tidak pernah mengalami peristiwa seperti ini, saudaraku ya. Kalau dulu, saudaraku, keadaan sepi-sepi itu, saudaraku ya, kita ini masih paling cuma hari Minggu nggak lembur gitu, saudaraku ya, atau hari Sabtu untuk kerja setengah hari, saudaraku. Tetapi sekarang ini, saudaraku, karena permintaan itu berkurang begitu drastis, saudaraku ya. Jadi kita produksi itu cuma 40, mesin itu cuma jalan 40-50%, saudaraku. Tempat saya itu ada 3 pabrik, saudaraku ya. Dan ketiga-tiganya itu cuma jalan 40-50%, saudaraku. Dan kadang kalau sudah kadung sepinya teman, saudaraku, Jumat Sabtu itu bisa diliburkan, saudaraku. Saudara bisa bayangkan, karyawannya yang diliburkan, saudaraku, yang nggak dapat gaji, saudaraku, penghasilannya juga pasti berkurang, saudaraku ya. Jadi itu di dalam mikro tempat saya bekerja, saudaraku, efek-efeknya juga pasti banyak, saudaraku ya. Kalau mungkin saudara lihat pabrik tekstil yang terbesar di Solo itu, saudaraku, Sritek itu, saudaraku ya, itu pabrik luar biasa besarnya, saudaraku, bisa dinyatakan bangkrut, bisa dinyatakan pailit, saudaraku ya. Karyawannya itu 50.000, pemerintah sampai bingung, ini sampai bangkrut, ditutup sungguhan, saudaraku, itu bisa satu kota pengangguran semua, saudaraku ya. Saudaraku, di sini kita lihat, tetapi Tuhan katakan apa? Jangan takut, diam, tenanglah, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Di dalam tinggal tenang, saudaraku, kita akan merasakan bahwa Tuhan ini bekerja dengan cara-cara yang ajaib, yang tidak pernah kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya juga boleh merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan, saudaraku ya, di dalam kehidupan saya, saudaraku. Kalau saya pernah saksikan, saudaraku ya, dulu, saudaraku ya, saya ini pernah trading emas, saudaraku ya. Trading emas waktu itu ya gini nih, saudaraku ya. Ada unsur serakahnya, saudaraku ya. Karena saya trading itu kecil-kecilan, saudaraku. Kok untungnya itu lumayan, saudaraku ya. Satu hari 1 juta, satu hari 1 juta. Saudara bisa kalikan 25 hari kerja, 25 juta, saudaraku ya. Padahal itu cuma main itu
dimainkan itu dari jam 7 pagi, jam 8 sudah untung 1 juta, saudaraku ya. Dan itu mulai, saudaraku ya, pikiran serakahnya itu timbul, saudaraku ya. Kok cuma 1 juta sih, padahal modal saya ini 100 juta. Tak mainkan lagi 3, padahal nggak boleh, saudaraku. Pikiran saya 3 itu sekali 1 hari 3 juta, saudaraku ya. Dan dalam 1 bulan kemungkinan besar modal saya 100 juta itu bisa balik, saudaraku ya. Dan memang dapat, saudaraku, 100 juta dapat, saudaraku ya. Tetapi saudaraku, ketika saya hidup dengan cara seperti itu, saudaraku, saya tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku ya. Membuat saya ini menjadi sombong, saudaraku. Kalau pagi saya berdoa, Tuhan berkatilah aku pada hari ini. Itu udah saya mikir, saudaraku ya. Handphone saya cengkling, sudah untung 1 juta. Aku nggak usah doa, wis jalan terus sih. Keuntungan ini, saudaraku ya. Di sini, saudaraku, Tuhan itu langsung pukul saya, saudaraku ya. Kalau di emas itu, saudaraku, trennya itu, saudaraku ya, kalau US dollar naik, emas turun. Kalau US dollar turun, emas naik, saudaraku. Nah, rumusnya itu sudah saya pegang, saudaraku ya. Jadi saya, gampang ini loh. Pokok lihat US dollar naik, emas turun. Lihat US dollar turun, emas naik, saudaraku. Dan saudaraku, 1 kali, saudaraku, dihabiskan sama Tuhan, saudaraku ya. Dan Tuhan, saudaraku, pada satu momen, saudaraku ya, saya ini karena serakah, saudaraku ya, saya tidak cukup untung sekian, saya utang bank, saudaraku. Saya tidak ngomong-ngomong sama istri saya utang bank, saudaraku ya, 200 juta plus untung saya 100 juta, saudaraku. Saya mainkan di emas, saudaraku ya, karena pada saat itu ada momen, saudaraku ya, Bank Sentral Amerika akan mengumumkan suku bunga. Kalau suku bunganya turun, emasnya naik, gitu, saudaraku ya. Dan ini semua sudah bilang nanti suku bunganya akan turun, emasnya pasti naik. Tak pasang gede, saudaraku ya, 200-300 juta tak entekno, saudaraku. Itu pada hari ulang tahun saya, tengah malam, saudaraku ya, 16 Maret, tengah malam, saudaraku, pengumuman. Di sini kan jam 12 siang, di Amerika kan, di sini jam 12 malam, di Amerika jam 12 siang, saudaraku. Diumumkan, saudaraku, tambah melorot emasnya, saudaraku ya. Sampai saya komplain sama broker saya, loh kok tambah turun? Oh iya biasa, turun sebentar nanti naik, saudaraku. Gak taunya tambah turun terus, saudaraku ya. Sampai habis uang saya, saudaraku. Di sini saya melihat, saudaraku ya, bahwa Tuhan itu ajaib, saudaraku ya. Tuhan itu bisa melawan hukum-hukum perdagangan seperti itu, saudaraku ya. Padahal ini anomali, maksudnya aneh di saudaraku, di luar kebiasaan, saudaraku. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Kalau saya terus seperti itu, saudaraku ya, kehidupan saya pasti akan menjadi orang yang sombong, saudaraku. Pasti kehidupan saya ini tidak akan menghargai pekerjaan Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan saya. Saudaraku, di sini, saudaraku, biarlah kita belajar, saudaraku, untuk mengerti firman Tuhan ini dengan baik, saudaraku. Kemudian kita lihat badai yang kedua, yaitu badai sakit penyakit, saudaraku ya. Banyak kali kita mengalami sakit, enggak sembuh-sembuh, saudaraku. Saudaraku, jangan kita kecewa dan putus asa kepada Tuhan. Tetapi, saudaraku, biarlah kita mau berpikiran positif, saudaraku ya. Kalau firman Tuhan katakan hati yang gembira itu adalah obat, saudaraku ya. Di dalam pikiran yang tenang, saudaraku, kita bisa berpikiran positif, saudaraku, kepada Tuhan. Jangan kita panik, jangan kita putus harapan kepada Tuhan. Kita percaya, saudaraku, melalui sakit penyakit kita akan diberkati di dalam kehidupan iman kerohanian kita kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita sakit, saudaraku ya, kayak tempo hari saya juga kena COVID, saudaraku ya. Padahal sebenarnya itu berbahaya, saudaraku. Saya punya sakit jantung, saya kena COVID, saudaraku ya. Tetapi melalui COVID itu, saudaraku, saya bisa berdiam diri, saudaraku, kan di karantina lama itu, saudaraku ya. Jadi
saya tidak ada kegiatan apa-apa saudaraku ya. Jadi saya pakai untuk lebih banyak doa, baca firman saudaraku. Kalau saya sehari-hari kerja saudaraku, waktu itu sangat berkurang saudaraku ya. Jadi ketika kita sakit saudaraku, kita harus punya pikiran-pikiran yang positif saudaraku ya. Apa maksud Tuhan dengan sakit ini saudaraku ya. Kalau saya saudaraku punya sakit jantung koroner saudaraku ya. Ini saya sudah enggak sampai lupa gitu saudaraku. Saya enggak baru disadarkan kepada Tuhan saudaraku. Kalau beberapa waktu yang lalu saudaraku ya, ketika saya selesai mandi saudaraku, saya ngaca di depan cermin, tiba-tiba Tuhan itu berbicara, 10 tahun yang lalu, apa yang terjadi pada hidupmu saudaraku ya. Di sini tiba-tiba saya kayak disentakkan oleh Tuhan saudaraku ya, bahwa 10 tahun yang lalu saudaraku, 2013, saya divonis Tuhan punya sakit jantung koroner saudaraku ya. Waktu itu saya komplain sama Tuhan saudaraku, saya masih umur 40, masih muda saudaraku ya. Saya kalau ke dokter itu malu saudaraku, karena musuh saya itu orang tua-tua, umur 60, 70 gitu saudaraku ya, yang sakit jantung koroner pada waktu itu saudaraku ya. Dan tetapi saudaraku, berjalannya waktu saudaraku, Tuhan itu bekerja dengan cara yang ajaib saudaraku ya. Saudaraku, saya ingat waktu itu, saya saking bingungnya saudaraku ya, saya ke dokter sana sini ngomongnya nggak ada yang jelas saudaraku. Saya ke Jakarta, ke Bandung, sampai terakhir ke Penang saudaraku. Di Penang itu diomong, ini dokter jantung paling bagus, gitu saudaraku ya. Saya malah divonis harus di bypass saudaraku. Jantung saya ini yang tengah 100% buntu, kiri 95%, yang kanan 97%. Bagaimana? Ya tak pikir-pikir dulu dok, besok. Jangan lama-lama mikirnya, besok belum tentu kamu duduk di depan saya. Apa gak pucet saudaraku ya? Diomong seperti itu saudaraku ya. Tapi saudaraku, untung saya itu punya Bapak Gembala saudaraku ya, yang menguatkan saya saudaraku ya. Saya telepon Bapak Gembala, Pak iki ya apa? Aku disuruh bypass. Gak usah pulang, kamu itu enggak apa-apa. Papa merasa kamu itu enggak apa-apa. Saudaraku ya, Papa saya selalu ingatkan kepada saya saudaraku ya. Papa saya enggak pernah lupa nasihat Papa saya itu katakan apa? Tubuh boleh sakit, tubuh boleh lemah, tetapi iman jangan ikut sakit. Iman itu harus kuat saudaraku. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang saudaraku ya. Dan enggak terasa saudaraku ya, 10 tahun saudaraku, saya ini enggak pernah kena serangan jantung saudaraku ya. Enggak pernah sampai keringet dingin terus sampai sesak napas atau sampai sakit gimana, enggak pernah saudaraku ya. 10 tahun enggak kerasa saudaraku ya. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Amin saudaraku. Demikian juga kalau saya melihat Bapak Gembala saudaraku, ketika Bapak Gembala sakit terakhir itu saudaraku ya, kanker saudaraku ya. Kita ini sebagai anak-anak ini juga bingung saudaraku. Mau menyampaikan kepada Papa saya vonis dokter ini gak mentolo saudaraku ya. Tetapi saya tahu Papa saya itu imannya gede. Pastilah dikasih tahu mesti minta pulang saudaraku. Beneran saudaraku ya. Ketika dikasih tahu sama Peter saudaraku bahwa Papa kena kanker stadium 4. Belum tahu kankernya apa saudaraku ya. Karena harus dicek lagi. Itu pada hari Sabtu saudaraku. Hari Minggu Papa langsung minta pulang saudaraku. Karena Papa saya katakan apa? Di rumah saya bisa tenang, saya bisa berdoa. Saudaraku, itu yang Papa saya lakukan saudaraku. Jadi di dalam menghadapi sakit penyakit saudaraku, Tuhan ingin kita tenang, supaya kita tahu saudaraku ya. Supaya kita bisa mempunyai pikiran yang positif saudaraku ya. Kalau pikiran kita negatif terus itu sakit itu nanti tambah parah saudaraku ya. Di situ saudaraku, firman Tuhan ini juga dikatakan melalui sakit penyakit kita, diam tenanglah saudaraku. Dan yang terakhir saudaraku, di dalam badai pertengkaran saudaraku ya. Ini yang
seringkali terjadi, saudaraku ya. Pertengkaran antara suami istri, pertengkaran antara orang tua dengan anak, pertengkaran antara menantu dan orang tua, menantu dan mertua, pertengkaran antara saudara seiman, saudaraku. Saudaraku, di sini kita belajar firman Tuhan ini. Saudaraku, firman Tuhan katakan apa? Diam, tenanglah. Jadi saudaraku, kalau para suami-suami dimarahi istrinya, katakan diam, tenanglah. Itu saudaraku ya. Nggak dalam hati saja saudaraku. Kalau saudara kanan gitu tambah ngamuk saudaraku ya. Dan ini sudah saya praktekkan loh saudaraku ya. Makanya saya pikir Tuhan kok bilang sama saya ini diam tenang lagi, maksudnya apa saudaraku ya. Karena waktu Jesselyn mau berangkat itu saudaraku ya, saya ini sudah diwanti-wanti sama anak saya. Pa, jangan tengkar sama mama. Saya paling kepikiran kalau papa tengkar sama mama, gitu saudaraku ya. Karena kalau kita tengkar saudaraku, yang ngomong ini mesti Jesselyn saudaraku ya. Di sini dikatakan gitu. Jadi saudaraku, Tuhan langsung ngasih saya ayat ini saudaraku ya. Diam tenanglah saudaraku. Jadi kalau istri saya sudah mulai mengomel saudaraku ya, ya saya diem, enggak bantah saudaraku ya. Karena kalau saya bantah saudaraku, seringkali kita ini laki-laki kan egonya besar saudaraku ya. Kita kalau dalam pertengkaran itu saudaraku ya, kalau dulu saya belajar juga saudaraku, seringkali ini kita bertengkar, berdebat, otot-ototan saudaraku ya. Ujungnya apa saudaraku? Kita ini cuma kepingin memuaskan ego kita. Kita ini cuma ingin memuaskan hati kita. Kalau kita bisa menang saudaraku dalam pertengkaran ini, lego, kita puas saudaraku. Tapi kita nggak sadar, yang kita ajak tengkar ini saudaraku, tambah sakit hati, tambah kecewa, tambah kepahitan saudaraku ya. Jadi itu yang Tuhan katakan saudaraku, diam, tenanglah saudaraku. Karena dengan tenang saudaraku, kita bisa menguasai diri, kita bisa belajar untuk diam saudaraku. Kalau saya melihat ada satu ilustrasi di TikTok itu saudaraku, cukup bagus saudaraku ya. Di situ dikatakan di dalam air mendidih kamu tidak akan bisa melihat wajahmu saudaraku ya. Di dalam air yang tenang baru kamu bisa melihat wajahmu saudaraku. Jadi kalau dalam hati yang panas saudaraku ya, dalam hati yang panas kita itu tidak bisa lihat apa-apa saudaraku. Yang kita bisa lihat itu cuma emosi saudaraku ya. Seperti ini saudaraku, saya mau menceritakan sedikit saudaraku ya. Barusan kejadian saudaraku, Jesselyn itu WA sama saya, Pa, saya tengkar hebat sama housemate saya. Housemate itu maksudnya teman seapartemen, teman serumah gitu saudaraku ya. Tak pikir kok dengaran anakku ini iso tukaran saudaraku ya. Wong anakku ini biasanya ngalahan gitu saudaraku. Dan ketika saya dengar ceritanya saudaraku, padahal musuhnya ini saudaraku ya, anak pendeta. Musuhnya ini anak pendeta saudaraku. Dan anak saya cucunya pendeta saudaraku. Jadi anak pendeta vs cucu pendeta saudaraku. Jadi itu ada satu kesalahpahaman saudaraku ya. Jadi persoalannya itu kamarnya anak saya itu karena ini kan masuk musim dingin saudaraku. Jadi kan cuaca itu dingin sampai 0 derajat sampai minus. Ini masih belum saudara. Nanti kalau sudah salju itu bisa minusnya itu beberapa belas derajat. Nah itu kaca kamarnya anak saya itu ngowos gitu loh saudaraku. Jadi meskipun di kamar itu dikasih heater itu gak mempan karena ada angin dingin itu masuk. Dan anak saya itu minta diperbaiki saudaraku. Nah maksudnya teknisinya itu habis memperbaiki kamarnya anak saya, dia mau ngecek kamar-kamar yang lain gitu loh saudaraku, maksudnya gitu. Dan sama anak saya ini, dua temennya ini ditok-tok pintunya saudaraku, yang satu nggak ada orangnya. Di situ saudaraku ya aturannya, kalau pintu kamar itu nggak ada kuncinya saudara, jadi kamar itu nggak bisa dikunci. Jadi cuma ditok-tok 3 kali, kalau nggak dibukakan dianggap orangnya itu pergi. Jadi orang teknisinya itu boleh masuk saudaraku untuk memperbaiki. Dan di situ sampai pada kamar yang terakhir, kamarnya ini yang anak pendeta ini saudaraku.
ditok-tok 3 kali, saudaraku, enggak keluar saudaraku ya. Sama orangnya ini mau dibuka, begitu dia megang handle pintu mau buka, pintunya itu dibuka sama anaknya saudaraku. Nah, pada saat dok-dok itu, anak saya Jesel ini sih keluar gitu loh saudaraku. Soalnya yang 2 temannya itu, orangnya itu minta bantuan anak saya untuk tok-tokan, untuk mintakan izin gitu saudaraku ya. Nah ditinggal sebentar sama anak saya, kok orang ini nyelonong mau ke kamarnya anak yang terakhir itu gitu loh saudaraku. Dan anak saya ini enggak enak langsung keluar, dia melihat baru buka pintu, ternyata orang itu sudah keluar duluan marah-marah, dikira si bulenya yang teknisi ini mau berbuat kurang ajar saudaraku. Dan mestinya kan yang dimarahi yang bulenya ini saudaraku ya. Anak saya juga ikut dimarahi saudaraku, dimaki-maki, dibilang otakmu kotor gitu saudaraku ya. Maksudnya itu kenapa kok 2 teman yang lain kamu bantu tok-tokan, kok kamarku kamu enggak bantu tok-tokan gitu loh saudaraku ya. Padahal anak saya enggak termasuk seperti itu saudaraku ya. Tetapi untung saya tanya Jesselin, terus kamu reaksimu ya apa? Ya wis aku diem aja. Wong tak jelaskan enggak mau, dia bilang gitu. Karena dia merasa lebih tua, dia enggak mau menerima penjelasan saya. Dikira saya ini lebih muda, jadi saya ini yang harus nurut sama dia. Dia sama sekali enggak mau menerima penjelasan saya. Ya sudah saya diem. Oh jadi kamu enggak bantah? Enggak, saya diem aja, saya biarin saudaraku. Di sini saya melihat, saya bilang saudaraku ya, nah itu baru anaknya papa. Hebat saudaraku ya. Mengalami badai, diem saudaraku ya. Nggak usah banyak bicara saudaraku, karena semua orang akan nanti yang akan menilai saudaraku ya. Demikian juga di dalam kehidupan kita saudaraku, biar firman Tuhan ini saudaraku boleh mengingatkan di dalam kehidupan kita saudaraku ya. Kita melihat di dalam satu kesimpulan saudaraku. Yang pertama, tempatkan Yesus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan pengalaman kita, kepintaran kita, kekayaan kita, kekuatan kita, atau koneksi kita saudaraku ya. Dan yang kedua, di dalam menghadapi badai, apapun badai itu, ingatlah firman Tuhan ini. Diam, tenanglah saudaraku. Mari sama-sama katakan, diam, tenanglah saudaraku ya. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Kau Selalu Punya Cara. Kan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan
kasih buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh tenang di dalam cara-Mu Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu mengatakan, diam, tenanglah saat menghadapi badai. Biarlah Tuhan, kami siap menghadapi Tuhan, apapun badai di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sudah berkata dari Tuhan, Engkau sudah memberi kami petunjuk-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, bahwa melalui badai ini Tuhan, kami akan menikmati perkara-perkara yang lebih besar lagi. Kami akan bertumbuh iman kerohanian kami lebih indah lagi di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Tuhan, kami beroleh kemurahan dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau Tuhan bukan hanya Tuhan mengingatkan akan masa-masa yang sukar ini, tetapi Tuhan juga sudah memberikan jalan keluar di dalam mengatasi masa-masa yang sukar ini. Biar kami mau berdiam diri di hadapan-Mu, kami mau tenang di hadapan-Mu, kami mau belajar Tuhan, menguasai diri kami, tidak lagi Tuhan dikuasai oleh emosi kami, tidak lagi dikuasai oleh Tuhan kepintaran kami, kekuatan kami sendiri, tetapi biar kami senantiasa berserah kepada Tuhan, bersandar berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu ini boleh termeterai di dalam hati kami, menjadi berkat yang menguatkan iman roh kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Satu kebenaran firman Tuhan, saudara diberkati. Luar biasa saudara, ini baru perdana saudara. Apalagi kalau beberapa kali kita terima berkat seperti ini, iman kita pasti semakin dikuatkan. Amin. Jadi setuju ya 2025 dijadwal lebih sering. Amin. Puji Tuhan saudara. Dan hari ini Pak Yudi ini luar biasa. Hari ini hari ulang tahun pernikahannya, dan mereka sekeluarga ini ngasih berkat kepada kita, ini berkat dua kali. Berkat firman Tuhan, juga nanti ada berkat nasi kotak. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Kita diberkati secara jasmani, kita diberkati secara rohani melalui keluarga ini. Berita gereja, ibadah di gereja setiap hari Selasa, ibadah doa wanita yang dimulai jam 4 sore, kemudian ibadah doa puasa setiap hari Kamis jam 8 pagi, dan ibadah doa malam secara online jam 7 malam melalui Zoom. Hari Sabtu ibadah kaum muda yang dimulai setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hari Minggu seperti hari ini ibadah raya setengah 8 pagi, dan minggu depan adalah minggu terakhir bulan November. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Evangelis Kristiawan, Ketua Tim MLC Semarang. Beliau sendiri yang akan datang dan untuk melayani firman Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Dan satu pengumuman, yang kita ini sudah masuk bulan November akhir, sebentar kita masuk bulan Desember. Natal sudah dekat saudara, dan perlu persiapan-persiapan. Sekali lagi gereja membutuhkan dana yang cukup besar. Saudara, persembahan Natal dapat saudara berikan melalui amplop yang sudah saya bagi, atau transfer ke rekening BCA 4632128065 atas nama bendahara kita Bapak Tan King Teng, dengan saudara kasih tulisan persembahan Natal. Dan persembahan saudara adalah satu persembahan yang berarti bagi gereja, juga satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, karena kita terlibat untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain, saya serahkan kepada WL. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan persembahan yang kedua dijalankan. Setelah persembahan ditutup dengan doa berkat oleh Ibu Gembala. Haleluya Yesus.
Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini ya Bapa, kami telah Engkau pelihara, jaga, lindungi sepanjang malam. Dan pagi-pagi kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, untuk memuji muliakan nama-Mu, dan menikmati firman-Mu yang begitu indahnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir ya Bapa. Engkau berkati para WL, Engkau berkati para pemain musik. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati dalam rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Tuhan, Engkau campur tangan. Tuhan tolong ya Bapa, supaya sekalipun firman-Mu sudah berhenti disampaikan, kami percaya Roh Kudus bekerja terus dan Roh Kudus mengingatkan terus supaya kami berdiam diri Bapa. Lebih banyak kami mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kedua anak kami, Yudi maupun Lili, mereka yang ulang tahun genap 24 tahun Tuhan pernikahan mereka. Itu semua campur tangan dari Allah ya Bapa, supaya di dalam pernikahan mereka bertambah tahun mereka, bertumbuh dewasa Tuhan, bertambah tahun Tuhan, bertambah Tuhan, mereka mengenal Engkau, mengasihi Engkau, melakukan firman-Mu. Lindungi berkati Tuhan rumah tangga mereka. Lindungi dan berkati seluruh keluarga Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat tangan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dan kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan amin. Engkaulah